kami sudah bisa membuat minuman jagung, yaitu susu jagung. Kami Yayasan SIP percaya bahwa kita akan menuju NTT yang mandiri pangan lokal, mungkin di skala nasional Indonesia. Katong bisa tahu cara tanam yang benar, terus bisa membuat pupuk dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar dan juga dari pakan ternak. Kalau untuk makan sih Kak, untuk sampai sekarang nih masyarakat jarang makan Kak, karena sudah ketergantungan sama kayak tadi Kakak Luis bilang itu, ketergantungannya pada beras yang diimpor dari luar. Di desa kadang kita terlalu makan pangan lokal dikatai belum miskin kok. Orang Bapak, Mama, Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua apa kabar? Senang sekali karena sekarang ketemu bisa bertemu lagi di podcastku RRI Beta Pung Podcast. Tentunya bersama dengan Beta, Veronica. Beta akan menemani Bapak Mama semua untuk kita omong ringan, omong santai tentang bagaimana menuju NTT yang mandiri pangan lokal. Beta sudah bersama dengan dua orang tamu spesial yang Beta undang capek-capek datang sini untuk omong. Beta langsung perkenalkan kedua narasumber ketong atau tamu spesialnya ketong. Yang pertama ada Kakak Luciano Suarez selaku staf lapangan Yayasan SIP Indonesia Kabupaten Kupang. Halo Kakak Luis, apa kabar? Kabar baik Kakak. Senang Kakak Luis ada di sini. Atau akan berbagi cerita tentang pangan lokal ini ya Kakak Luis. Baik. Dan juga Yayasan SIP-nya ya seperti apa. Dan di samping Kakak Luis, Beta langsung perkenalkan saja ada anggota OMB Tavena Puan Desa Kairane, ada Kakak Odi Nesti Benu. Kak Odi. Halo Kak. Baik kok. Sehat Kak. Sehat selalu. Iya. Kita akan membahas tentang pangan lokal juga ya Kakak. Iya Odi, Kak. ya. Nah, langsung saja kalau begitu Beta ke Kakak Luis ya, karena ketong bawa soal Yayasan SIP. Nah, Beta ini kan orang bilang kalau son kenal, berarti ketong sun sayang toh. Betul, Kak. Bukan Kak Odien, bukan Kak Luis yang mau sayang, maksudnya yayasannya ya. Senang itu. Jadi Beta langsung pisahkan memang. Oke, sip. Nah, Beta pengen tahu Kak, apakah memang benar kalau Kakak punya yayasan ini, Yayasan SIP nih memang lebih berkecimpung di dunia pangan lokal, jadi lebih apa namanya, lebih fokusnya ke pangan lokal begitu kok Kak? Benar Kak, betul sekali. Boleh Kakak cerita sedikit tentang ini Yayasan SIP dan kenapa sampai latar belakangnya lebih fokus di pangan lokal begitu Kak? Oh baik Kak, jadi Yayasan SIP masuk di Kabupaten Kupang, khususnya di Kecamatan Namabe Veto itu pada tahun 2022. Waktu itu kami melakukan asesmen pendataan terkait dengan bagaimana masyarakat konsumsi pangan lokal itu. Nah, setelah asesmen itu kita kumpulkan, ya kita fokusnya di pangan lokal. Nah, namun setelah sampai di situ, kita pair up, Kakak. Partisipasi rural operation atau semua narasumber adalah teman belajar atau yang hadir itu adalah teman belajar semua, Kakak. Jadi di situ coba kita petakan potensi yang ada di desa. Nah, dari hasil pertemuan itu didapatlah potensi pangan lokal yang ada di Desa Kairane itu adalah jagung lokal. Memang fokus di itu Desa Kairane, Sa? Ada 7 desa di Kecamatan Namabe Veto. Yang menjadi tanggung jawab dari Yayasan SIP nih untuk fokus di pangan lokal nih, Kok? Betul, Kak. Semua 7 desa. Desa Kairane kalau dia. Nah, itu sebenarnya kenapa fokusnya di pangan lokal dan seperti apa bentuknya begitu? Oh ya. Sebenarnya kalau berbicara soal pangan lokal, ya, kita harus tahu bahwa pangan lokal itu singkatnya tumbuhan atau hewan yang ada di sekitar situ, di desa itu. Nah, kenapa kita fokus di pangan lokal? Kita tahu sekarang ini ketergantungan masyarakat terhadap beras itu tinggi sekali, Kakak. Iya, betul. Pangan lokal ini adalah salah satu cara untuk bagaimana kita bisa mengurangi asupan dari luar. Kalau kita berbicara soal kemandirian itu. Nah, fokus pangan lokal ini tujuan adalah bagaimana kita memberdayakan pangan lokal ini dan pangan lokal ini tetap lestari. 9 jenis jagung yang ada di Desa Kairane ini saat ini sudah mulai punah. 9 jenis jagung lokal di Desa Kairane. Beta hanya tahu 2, kuning dan pulut. Ada 9 jenis, Kakak. 9 jenis ternyata ya. Itu sudah mulai punah. Makanya kita berbicara soal pangan lokal yang ada di Desa Kairane, potensi yang paling besar itu adalah jagung. Dari 7 desa itu, hanya Kairane yang mempunyai 9 jenis jagung lokal itu. Oh, tapi fokus program-programnya dari ini Yayasan SIP-nya juga 6 desa lainnya tetap ada toh? Tetap ada. Dengan masing-masing keunggulan masing-masing. Betul, Kakak.
Jadi memang fokus utamanya bukan yang di Desa Kairane itu untuk jagungnya, tapi Ya. mungkin akan lebih banyak pembudidayaannya mungkin di situ gitu, karena mau menghasilkan kembali berapa 9 jenis jagung lokal itu. Memang latar belakangnya memang lebih condong ke situ ya untuk Yayasan Ya, SIP ya. lebih condong ke pangan lokal. Oke, ini latar belakangnya memang karena ingin membudidayakan pangan lokal kok? Betul Kakak, karena memang kita berpikir yang agak ekstrim sedikit. Misalnya kayak bencana kemarin, minta maaf, kasus Seroja. Itu kalau misalkan satu saat bencana itu ada, nah masyarakat sudah tergantung dengan beras. Pertanyaannya siapa yang mau kasih bantuan? Misalkan semua satu-satu. Betul. Nah, kita berpikir terburuk ya? Kita berpikir terburuk saja. Nah, atau di satu sisi harga beras naik. Pernah di desa itu 1 kilo sampai 20.000 Kakak. Mahal juga ya. Mahal. Dan itu bukan beras yang premium juga tuh. Bukan. Nah itu pertanyaan, kalau kita tidak budidayakan pangan lokal, maka kita akan mengalami krisis pangan yang secara rasa cukup berat. Karena kalau kita mau pikir dari kandungan gizi, protein yang lebih condong lebih bagus pangan lokal tuh, berasnya apa sih? Paling karbosa tuh, karbohidrat. Tapi pangan lokal selain karbo juga banyak hal yang kita bisa dapat. Betul. Oke, untuk sementara itu dulu lah, Pak. Beta ke Kak Odi lah, adil kan. Nanti bilang, pilih kasih. Betul itu sudah. Gitu. Kak Odi, Desa Kairane terpilih begitu dari Yayasan SIP ini yang sudah bergerak dari tahun 2022, Kakak toh. Benar Kak. Nah, dan sampai sejauh ini perkembangannya hingga saat ini, peran dari Yayasan SIP untuk masyarakat di Desa Kairane terkait pengembangan pangan lokal ini seperti apa ini Kak? Kalau untuk peran dari Yayasan SIP ke kami, kelompok OMB Tafinakuan adalah mendorong kami untuk mengembangkan pangan lokal yang ada di desa. Jadi salah satunya itu yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak Luis, yaitu jagung lokal yang ada di desa itu, yang hampir punah, tetapi karena dengan adanya Yayasan SIP, maka mengembangkan kembali jagung lokal yang ada di desa kami. Berhasil itu. So ada hasilnya, jagung itu berhasil dikembangkan? Untuk sementara masih sementara dikembangkan, iya. Dikumpulkan bibit-bibitnya dan juga ditanam dalam tahun ini, sementara ditanam. Dari kelompok, iya, baru mulai. Dari kelompoknya kami itu sementara dikembangkan. Memangnya ada berapa banyak kelompok tani lah ibaratnya di Desa Kairane? Kalau di Kairane itu untuk kelompok taninya banyak, tapi untuk pengembangannya dari kelompok tani yang ada itu tidak ke pangan lokal, bisa ke padi, tapi padi yang dari luar. Tapi kalau untuk kelompok kami ini, OMB Tafinakuan ini, itu kami seharusnya ke jagung lokal yang ada di desa. Nah, Ketum bicara sejauh apa bantuan dari Yayasan SIP untuk masyarakat di sana nih, sebelum beta pika Luis, masih mau pika dulu. Ketum bicara soal tadi ya, support yang diberikan nih seperti apa? Apakah sesusah itukah membudidayakan pangan lokal di Desa Kairane, dan tantangan serta kebutuhan yang paling hakiki begitu yang paling dibutuhkan untuk itu seperti apa Kak? Kalau susah, sebenarnya tidak susah untuk kembangkan pangan lokal. Iya, karena kalau kita melihat pangan lokal ini sebenarnya gampang untuk dibudidayakan begitu. Ditanam itu sangat gampang karena tidak membutuhkan proses atau tidak membutuhkan bahan-bahan dari luar untuk dikembangkan seperti itu. Maksudnya tidak ada perhatian khusus dalam jagung ini. Kemudian mudah diambil karena kotong tuh terlalu gampang untuk kotong ambil. Mudah diambil ini artinya bahwa kotong tuh hanya ambil di kotong kebun. Sudah susah-susah untuk di pasar beli jagung. Betul. Tapi kotong ambil, ambil di kotong kebun. Kemudian pangan lokal ini juga sehat. Sehat karena sonde terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia atau obat-obat dari luar. Jadi kotong tanam itu sangat gampang. Kalau tanam itu hanya kotong membutuhkan tenaga untuk bersihkan kebun, terus kotong bersihkan gulma yang ada, dan kotong tinggal tunggu. Kalau untuk panen, tinggal panen sah. Tidak ada perlakuan khusus.
yang potong butuhkan. Jadi udah menjadi kebiasaan sehari-hari juga ya bertanam Iya, itu di bertanam-bertanam. sana. Iya. Nah, Itu artinya suka hanya butuh waktu 3 bulan panen, 3 panen. bulan panen, Iya. khusus untuk jagung-jagung. Jagung lokal. Iya. Tapi memang masyarakat di Kairan itu sampai detik ini masih makan pangan lokal kok. Kak Wadi maksudnya kayak Kalau beras untuk menjadi pilihan kedua begitu kok. Kalau untuk makan sih Kak, untuk sampai sekarang nih masyarakat jarang makan Kak. Karena sudah ketergantungan sama kayak tadi Kak Luis bilang itu, ketergantungannya pada beras yang diimpor dari luar. Dari luar, jadi untuk sementara masyarakat Kairan itu jarang makan, sering makan itu karena hanya makannya di saat panen. Contohnya panen jagung muda pasti direbus untuk makan. Tetapi kalau untuk makanan sehari-hari, Nasi masih tetap ya? Iya, sonde konsumsi, sonde makan. Oh begitu. Jadi pada saat panen saja? Iya, panen atau kepengen makan, baru direbus untuk makan. Rebus lebih banyak itu dijual untuk ekonomi masyarakat? Iya, didistribusikan. Dijual, kayak biasa masyarakat desa itu, kalau kayak pisang, jagung, ubi itu, biasa dijual ke pasar, terus masyarakat ini beli makanan yang serba instan, seperti beras, tepung atau roti, sembako yang artinya hasil jualnya itu ya tepung, gula, ini beras, ya itu sudah. Jadi itu karena memang sonde adanya Kak, semacam kemampuan untuk mengelola makanan lokal, makanya dong tuh hanya jual terus beli yang serba instan. Tapi kalau seandainya ada kemampuan untuk kelola ini pangan lokal, pasti dong bisa kelola untuk makan daripada jual tuh Kak, mendingan ketong makan sah. Itu juga butuh kapasitas panen yang banyak. Iya Kak. Dari segi kuantitas ya. Betul. Gitu. Kalau support Yayasan SIP sendiri untuk desa Kairan nih. Aduh, gimana teh itu sudah sedikit. Itu seperti apa untuk kau? Kalau supportnya ya selalu mendukung di dalam pengembangan pangan lokal. Salah satunya yang itu, Kotong bisa, salah satu program yang sudah dibuat oleh Yayasan SIP, Kotong bisa tahu cara tanam yang benar. Oh, lebih kepada ilmu? Iya, ilmunya. Ilmu pembudidayaan, khususnya pangan lokal. Terus bisa membuat pupuk dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar dan juga dari pakan ternak. Oh, iya. Pendukung ya untuk menyuburkan baik. Beta ke Kakak Luis lagi ya. Iya. Kakak Luis, kalau Kotong bicara soal program yang tadi salah satunya yang disampaikan yang membagikan ilmu, kemudian juga dari sisi aplikasinya seperti apa teman-teman dari Yayasan SIP ini memang terdiri dari orang-orang sarjana pertanian kan atau sonde juga atau seperti apa nih kelompoknya, anggotanya begitu? Sebenarnya tidak datang dari sarjana pertanian tadi seperti Kakak sebutkan, di mana kehadiran kita itu ya betul-betul bahwa implementasi ilmu itu dari ke masyarakat itu bukan dari sarjana pertanian, tapi bagaimana sebelum kita ke situ kan ada pelatihan dan magang kurang lebih berapa bulan, 3 bulan. Nah itu kita berbicara soal bagaimana peningkatan kapasitas terkait dengan pangan lokal itu sendiri. Itu dari budidaya, cara bertanamnya seperti apa. Itu yang dukungan kita seperti itu. Dan program kerja YSI ini lebih pada pengetahuan Kakak. Lebih pada pengetahuan kayak bantuan apapun itu kayaknya kita jarang sih Kakak, seingat saya. Kita lebih pada pengetahuan. Ya, karena ilmu saja karena misalkan kita kasih bantuan, misal saya ambil contoh saya kasih traktor. Ketika tidak ada pengetahuan bagaimana bisa menghidupkan mesin dan mesin ini rusak, bagaimana itu akan sulit. Tapi pengetahuan ini saya masih percaya bahwa ketika pengetahuan diberikan baik dan dicerna secara baik, saya pikir pengetahuan ini akan abadi. Jadi Yayasan SIP fokusnya pada pengetahuan yang berbasis pada kearifan lokal, seperti cara bertanam, cara merawat, dan itu kita kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan ilmu masyarakat lokal yang ada di situ. Dari sisi ilmu modernisasinya nggak, Sonikes masuk di dalam begitu? Ya seperti tadi kita tanam jaraknya seperti apa, karena kebiasaan masyarakat tanamnya hanya asal-asal. Nah, dan pada akhirnya kita kemarin coba kebetulan sekolah lapang itu kita melihat bagaimana kita tanam secara tradisional dan tidak tradisional. Setelah kita tanam dengan cara tradisional dan tidak tradisional, yang hasil lebih banyak itu yang modern. Artinya kita tanam
Ada jarak. Ada sesuai aturannya. Ada jarak dan sebagainya. Sinar matahari masuk, terus memudahkan perempuan kalau kita berbicara gender, mama-mama bisa masuk dan bisa petik, dan itu betul kena. Nah kalau kita tanam yang istilahnya asal-asal KKW, kita ambil jagung tapi percaya ketika kembali jagung patah banyak, kita injak. Patah banyak dan jagung bolong banyak. Bolong banyak. Ompong, namanya jagung ompong nih banyak. Begitu. Nah Kak, artinya kalau kita bicara soal apa yang sudah Kakak berikan begitu, dan beta baca di sini nih sehat dengan pangan lokal. Ini jadi moto dari ini Yayasan SIPKO yang juga mau mewujudkan NTT mandiri pangan lokal. Yakinkah akan bisa kita mencapai itu, Kak? Karena tunggu dulu, karena kalau kita bicara Kak baru 7 kecamatan, betul Kak. Baru 7 kecamatan, dan memang ini hanya fokus di Kabupaten Kupang. Betul Kak. Nah, menuju NTT yang mandiri pangan lokal, apakah itu salah satu program juga dan perwujudan untuk kedepannya itu dari teman-teman Yayasan SIP nih memungkinkan akan seperti itu? Ini mimpi besar lah ya, kita boleh bermimpi besar begitu. Ya. Kemana? Ini pertanyaan menarik. Ya. Beta mau jauh, beta tarik napas. Tarik napas dulu. Tapi dari kami Yayasan SIP percaya bahwa kita akan menuju NTT yang mandiri pangan lokal, mungkin di skala nasional Indonesia. Nah, cara yang kita buat adalah bagaimana 7 desa ini sadar akan pentingnya pangan lokal. Kalau mereka sadar, harapan kita adalah kawan-kawan yang di desa menjadi embrio-embrio baru untuk menyebarkan hal baik ini, hal positif ini kepada semua. Sehingga kita berbicara soal kemandirian menuju NTT mandiri pangan lokal, kita harap adalah kawan-kawan di desa itu menjadi agen of change, agen perubahan, bukan YSI. YSI hanya sebagai mitra untuk kawan-kawan, tapi ke depan harapan kita adalah kawan-kawan ini yang berbicara soal kemandirian pangan lokal. Nah, memang untuk sampai di situ kalau YSI sendiri saja agak repot, Kak. Kita butuh kolaborasi dari mungkin dari kakak mereka, dari RRI, dari pemerintah, dari semua stakeholder, sehingga kita menyatukan satu suara, satu ide demi terciptanya kemandirian ini. Kasihan kalau masyarakat kita ajarkan ketergantungan, itu cukup sulit, Kak. Penghasilan di masyarakat di kampung itu kita tahu bersama bahwa tidak seperti yang kita inginkan. Kalau tidak salah dulu zaman pemerintahan gubernur sebelumnya itu ada 1 hari yang diwajibkan pangan lokal ya. Kalau tidak salah dulu itu kan ada tuh 1 hari memang diwajibkan pangan lokal. Mama-mama rumah tangga semua wajib makan pangan lokal. Tapi kemudian memudar dengan begitu saja ya, memudar dengan begitu saja. Nah, tadi disebutkan tentang kolaborasi. Sudah adakah juga tindakan atau langkah dari teman-teman YSI ini untuk berkolaborasi dengan pemerintah yang mungkin dari dinas terkait gitu. Sudah pernah mengajukan kok kayak permohonan kayak untuk kerjasama atau Kemarin tahun lalu kita kerjasama dengan pemerintah kecamatan, kita buat kegiatan festival pangan lokal. Temanya hanya pangan lokal. Nah, harapannya adalah pemerintah yang lebih tinggi, jajaran yang lebih tinggi bisa punya peran aktif di dalam. Mungkin saat ini sudah aktif, hanya mungkin kontrolnya yang mungkin belum, atau bagaimana ke depan. Harapannya adalah semua stakeholder yang tadi disebutkan itu kita bisa sama-sama. Tapi untuk saat ini di kelompok juga ada program kerja terkait dengan kampanye pangan lokal. Jadi di masyarakat juga di kelompok mengkampanyekan di doa-doa ibadah-ibadah rayon, terus di sekolah seperti kemarin kita kampanyekan di sekolah dan di pertemuan-pertemuan. Nah, kita main di lingkup kecil dulu, Kakak. Di dalam desa, kalau saya masih percaya bahwa untuk membangun rumah fondernya harus kuat. Jadi YSI membangun fondasi di dalam desa itu harus kuat, sehingga ya seperti tadi disebutkan adalah mereka ini menjadi penerus, agen-agen perubahan untuk bagaimana menciptakan kemandirian itu. Khusus untuk pangan lokal. Khusus untuk pangan lokal. Iya, karena sekarang orang bilang soalnya makan kalau sama makan nasi. Belum makan, kalau belum makan nasi itu berarti belum makan. Sekarang orang berpikir begitu melalui saya. Jadi agak repot untuk mengubah kembali stigma itu, kembali kiblatnya berubah ke pangan lokal. Betul. Di desa kadang kita terlalu makan pangan lokal dikatai belum miskin kok. Orang masih ini pikir kadang begitu, saya berpikir bahwa justru ini kekayaan kita. Nah, ini padahal kalau makanan miskin di desa bilang miskin, tapi di pasar jagung bose yang sudah di apa ini? Ini dongkas karina, jagung kering, semua kan banyak jual. Yang sudah ditumbuk itu Kakak, itu 45.000. Makanan orang miskin harganya 45.000, terus makanan orang kaya harganya berapa? Padahal harga makanan orang yang tadi disebutkan makan beras misalnya adalah makanan orang kaya. Levelnya kalau dengan jagung 45.000, Kak. Itu lebih 1 kilo 45.000 ini.
Aduh, jadi itulah dia, mengubah itu bukan hal yang mudah sangat ya. sulit, Itu Kak. memang sulit sekali begitu. Nah, ini kita bicara soal lahan juga kalau kita bicara soal pangan lokal. Kalau boleh tahu dari pengalamannya Kak Luis dan Kak Odi, mungkin mereka Kak Odi lagi ya. Oke, Kak. Potensi khususnya di NTT, kalau kita lihat itu terlalu luas NTT lah. Iya. Kalau lihat Kabupaten Kupang atau kecamatan yang daerah yang punya lahan tanam yang cukup luas, potensi pangan lokal yang paling bisa untuk dijadikan sebagai yang paling bisa untuk diproduksi lebih banyak begitu, itu apa nih? Kalau di desa kami itu untuk produksi paling banyak itu jagung, Dari jagung pengalamannya lokal. Kak Odi Iya, ya? jagung lokal karena jagung ini bisa dibuat berbagai aneka makanan. Dari jagung muda itu kotong bisa buat jagung muda itu bisa buat berbagai aneka makanan, jagung kering pun bisa. Kalau jagung muda itu biasanya kalau masih muda itu direbus, ada juga bisa diiris, kemudian dimasak, dicampur dengan sayur-sayuran. Kalau sudah kering bisa buat jagung bose, buat uksagu, dan ada beraneka makanan yang dibuat. Iya. Dan jadi kalau untuk potensinya itu kalau di desa kami itu jagung yang bisa dibuat beraneka ragam makanan dan juga minuman. Kalau dari sejauh ini kalau dari Yayasan SIP membantu kami dalam mengembangkan jagung ini, kami sudah bisa membuat minuman jagung, yaitu susu jagung yang sekarang dikembangkan oleh Yayasan SIP kepada kami anggota OMB Tafenakuan ini. Brandnya udah ada dong? Baru proses? Kalau untuk sudah dikembangkan, sudah diproduksi, kemudian untuk promosinya baru di Kabupaten Kupang. Oh, apa dia bernama susu jagung? Susu jagung, susu jagung yang berasal dari jagung pulut lokal. Wih, coba bawa sini tadi ya. Kita bisa coba ini susu jagung. Ini baru dengar dengan susu jagung, orang susu sapi ya. Ini susu jagung ada juga. Mantap sekali ini. Berarti baru dikonsumsi oleh masyarakat di kabupaten. Iya. Promosinya baru di kabupaten. Promosinya baru di kabupaten saja. Oke. Ini kan kebanyakan kalau kita bicara produksi, distribusi dan tadi ya dengan segala kemasan yang ada, pasti kan tujuannya juga itu kan, mensejahterakan masyarakat untuk bisa dijual dengan produk yang beraneka ragam. Ini kita bicara peran juga yang mengerjakannya paling banyak kan perempuan di sini. Ya tidak, Kak Odi. Keterlibatan perempuan satu desa itu sangat penting untuk kita bicara tadi produksi dan lain sebagainya. Ini adakah program khusus dari Kak Luis juga teman-teman YSI yang terkait dengan pemberdayaan perempuan juga di setiap desa untuk tadi ya proses pengemasan, proses produksi dan lain sebagainya begitu. Ya benar sekali Kak. Jadi di dalam kegiatan kita adalah keterlibatan perempuan itu sangat penting. Kalau kita berkaca pada sejarah, perempuan itu menghasilkan 40% olahan pangan lokal. Dan kemampuan perempuan itu jangan anggap sepele, luar biasa di dalam kelompok. Jadi kalau berbicara soal bagaimana penerapan YSI di dalam kelompok itu, keterlibatan perempuan di dalam kegiatan, nah kita selalu pembagian peran, Kak. Oh, ada pembagian peran. Pembagian peran. Oke. Jadi apa itu? Kalau misalkan dalam pertemuan, maka yang masak siapa, yang bawa ke depan misalnya untuk pertemuan itu siapa. Jadi pembagian peran tidak hanya mama-mama di dapur, tidak. Masalah lapar ini masalah pribadi masing-masing, hei. Iya toh. Betul. Tapi kalau berbicara soal kelompok berarti kita berbicara tentang banyak orang yang punya satu tujuan bersama, yang dimana itu pokoknya adalah kerjasama. Jadi di dalam kegiatan-kegiatan itu adalah tidak melibatkan semua perempuan di dalam hal memasak, tapi ada laki-laki dan perempuan di dalam itu. Jadi tidak semena-mena hanya perempuan duduk di belakang, laki-laki di depan, tidak. Jadi kita bagaimana perempuan tuh sama, setara. Kita berbicara setara. Sehingga ilmu yang diberikan juga terkait itu semua biar bisa juga. Biar bisa. Ibaratnya kalau listrik bola lampu ada bermasalah, perempuan juga bisa pergi. Ya. Kalau perbaiki bola lampu, pasang ganti lampu baru begitu ya. Yang kosong itu pekerjaan laki-laki semua dia juga. Ya begitu. Jadi semua setara ya. Setara, Kak. Keadilan gender itu penting di dalam. Betul. Jadi semuanya ada di dalam. Di dalam. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang niat orang untuk memakan pangan lokal, ini kan juga akhir-akhir ini ya, ini mungkin bukan hal yang orang bilang jadi kebiasaan, karena sekali lagi beras itu masih prioritas begitu, nasi jadi prioritas. Bagaimana cara? Mungkin saya ke Kak Odi lagi ya, Kak Luis ya. Karena apa-apa kan berganti-ganti ya. Oke, Kak. Kan main pingpong, ya. Kalau Kak Odi, bagaimana cara Kak Odi untuk bisa
meyakinkan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal atau tertarik dengan pangan lokal? Adakah cara atau tips yang baik? Mungkin bisa juga disampaikan kepada pemerintah setempat untuk kayak ketemu kemarin tuh Pak Gubernur sebelumnya bilang ada 1 hari harus konsumsi pangan lokal contoh. Kalau dari Kak Odi seperti apa kira-kira ya? Kalau untuk cara atau tips untuk mengkonsumsi makanan lokal itu, biar orang tertarik mau makan pangan lokal begitu. Itu salah satunya kotong buat makanan yang beraneka ragam dari pangan lokal ini. Makanan ataupun minuman supaya masyarakat atau orang-orang di sekitar kotong itu bisa mau untuk konsumsi, untuk makan makanan lokal. Jadi caranya itu kotong buat makanan yang beraneka ragam, tapi bahan dasarnya itu pangan lokal. Seperti tadi salah satunya yang katong sebuah tuh susu jagung, tapi itu lokal, sonde pakai pengawet. Dia kan hanya lokal, berbahan dasar jagung. Jadi itu salah satu cara yang dibuat dengan membuat makanan yang beraneka ragam supaya orang bisa makan. Iya, sebenarnya itu bisa nanti masuk UMKM, Nah, ini ibu di dalam satu kelompok tuh bisa tuh kalau dimasuk menjadi UMKM. Ada dinas terkait, instansi terkait, mungkin ada YESI bisa mempermudah untuk prosesnya dan lain sebagainya. Iya kan, Kak? Ini juga menjadi suara hati nih dari masyarakat di Desa Kairana. Desa Kairana. Iya. Itu sudah ditanya. Nggak bisa tuh sebutin desanya. Ya, memang untuk lidah-lidah awal itu agak berat. Agak berat. Oke. Nah, kalau Kakak Luis, Kakak bicara juga terkait dengan bagaimana untuk bisa menarik, kalau dari Kak Odi udah bilang, dikemas dengan segala macam rupa. Kalau dari sisi sosialisasi dan edukasi serta menaikkan minat, kita bicara milenial lah, generasi muda lah gitu ya. Karena kedepannya mereka yang akan meneruskan bangsa ini nih. Betul. Meneruskan budidaya pangan lokal ini nih. Kita nggak bisa bergantung sama yang udah tua-tua. Bukannya tidak gimana ya, Kak? Petani senja. Iya, petani senja. Itu seperti apa, Kak? Mengkampanyekan pangan lokal atau supaya tertarik lah, semua orang tertarik itu yang pertama kita melibatkan semua masyarakat yang ada di situ. Contoh anak-anak muda seperti kita, siapa yang tidak ada HP sih untuk sekat ini. Jadi anak-anak itu kawan-kawan yang ada di kelompok kita bisa lah kalau kita ada grup pangan lokal, setiap kali pertemuan atau setiap kali kita olah pangan lokal bisa toh diposting. Nah, terus di dalam kita harap di setiap kali pertemuan kita selalu konsumsi pangan lokal. Bahwa hari ini kita makan pisang, ya besok kita buat ubi. Nah, ubi ini kalau dengan sambal juga Kakak. Enak juga. Nah, apalagi kalau digoreng, aduh. Terlalu enak, mantap. Terus sambal goreng lah itu lah. Pertemuan-pertemuan di pemerintah desa harap selalu mendorong untuk bagaimana selalu konsumsi pangan lokal. Nah, dengan konsumsi pangan lokal ini saya pikir salah satu cara untuk kita menjaga kemandirian. Ini barang dari kita dulu. Setelah dari kita baru kita meyakinkan orang bahwa pangan lokal itu sehat. Pangan lokal itu baik, pangan lokal itu murah, dan pangan lokal itu ada di sekitar kita. Jangan kita, makanan ini seolah-olah fashion, Kak. Oh ya? Makan ini, tapi kalau pangan lokal ini, menarik sekali. Ubi rebus, makan sambal kan yang gula air. Kakak jauh omong lain, nanti kita ambil sudah. Harusnya ada taruh di sini. Iya. Harusnya nih, kan ketemu ngomong lokal, harusnya siap di sini. Ini soalnya ini senggol yang. Ya, jadi itu Kak, kita selalu kampanye mengajak untuk konsumsi pangan lokal. Kemarin kita kerjasama dengan sekolah, kebetulan narasumber adalah Mama Odi. Jadi kita tidak tampil di depan, bagaimana kita meyakinkan sama-sama dengan kawan-kawan kelompok untuk mereka itu yang berbicara. Mantap. Kalau kami berbicara, nah satu saat kami keluar agak setengah mati, kita berbicara soal mandiri, kawan-kawan tidak mandiri. Akan menciptakan ketergantungan berikutnya. Jadi kita coba memutuskan rantai itu. Jadi dengan kawan-kawan kelompok atau OMB, kita belajar sama-sama. Kawan-kawan ini menjadi narasumber. Setelah itu kita mendorong kebijakannya seperti apa. Misalnya kemarin di salah satu sekolah di Amabe itu, kita mendorong adanya kebun sekolah yang hasilnya adalah semua tanaman itu adalah pangan lokal. Dengan memanfaatkan pangan lokal yang ada di desa. Nah, saya pikir menarik kalau anak-anak kita diajarkan dari sekarang bagaimana mencintai pangan lokal, itu harapannya adalah harus sampai pada mandiri pangan lokal itu. Betul, memang anak-anak itu kasih kenal ubi kasih kenal. Mungkin pisang sudah biasa. Pisang sudah biasa. Coba ubi, olahan-olahan lain, jagung, olahan-olahan yang lain. Nah, begitu kan buat anak-anak juga bisa mengenal dan menyukai. Jadi itu sebenarnya yang harus dilakukan ya, kampanye, edukasi, pengenalan tentang betapa enaknya pangan lokal yang bisa jadikan usaha, menghasilkan uang juga, begitu kan? Dengan tadi seperti Kakak Odi bilang, diracik dengan berbagai jenis olahan. Gitu. Nah, inilah yang sebenarnya menuju NTT Mandiri Pangan Lokal inilah
yang kedepannya bisa juga menjadikan masyarakat desa tersebut secara ekonomi pun mandiri. Iya betul toh. Tujuannya mau ke situ toh Kak Luis toh? Tujuannya sampai ke situ Kak. Nah sejauh ini program dari teman-teman YSI, Kak Luis dan teman-teman, perkembangannya sudah mencakup sampai ke mana nih? Tahapannya nih. Saat ini Finalnya mau ke mandiri desanya. Mandiri Kak. Hanya mandiri pangan lokal. Ya? Mandiri pangan lokal. Hanya ada hanyanya nih. Hanya. Akan tetapi kalau sudah akan tetapi. Hanya dan tetapi. Hanya dan tetapi. Kita tidak bisa berjalan sendiri Kakak. Ibarat saya mencontohkan dengan sapu. Kalau sapu sendiri tidak bisa, harus bersama-sama supaya kita mendorong kemandirian pangan ini. Betul. Jadi harapannya adalah semua yang di dalam masyarakat atau bernegara, stakeholder semua, kita harus sama-sama mendorong pangan lokal dengan memperhatikan apa itu gender dan apa itu iklim. Karena pangan lokal, misalnya jagung ini kakak kita tanam, kita tidak butuh obat lebih. Bahkan tidak butuh obat sama sekali. Nah kalau kita pakai jagung-jagung yang bukan dari kita, itu kita cukup menggunakan bahan-bahan kimia kakak. Dan itu berikutnya hama-hama itu hama baru lagi yang akan lebih ganas kak. Oh begitu ya? Itu akan lebih ganas. Karena kita melakukan pengamatan seperti itu. Selama 3 tahun kita melakukan pengamatan seperti itu. Jadi kalau kita semprot hama ini dengan obat kimia, muncul hama-hama baru yang lebih ganas. Karena dia mulai kebal. Kebal. Ya, betul-betul. Itu memang sudah kayak aturan alam begitu ya? Iya. Tapi kalau pangan lokal tidak kak. Misalkan jagung. Nah jagung ini kalau dia kering, kalau hujan, dia kan berdiri begini kak. Tapi kalau hujan dia begini. Jadi air tuh turun. Iya, betul-betul. Dia tuh sudah sesuaikan dengan kondisi alam. Jadi dia luar biasa ya. Dia dengan alam tuh sudah connect, sefrekuensi. Nah, setuju. jadi maka ketugas tinggal saya 3 bulan kan bisa petik hasil. Iya. Anak-anak bilang dusta apa yang kau nikmatkan? Ini nikmat yang sangat tidak didustakan ini nih. Betul. Kadang berpikir, tanam jagung buat apa? Tapi tanam jagung itu indah, menjadi petani itu indah, kakak. Mengembangkan pangan lokal itu menunjukkan bahwa kita orang-orang yang betul-betul mencintai budaya, mencintai leluhur, dan mencintai diri kita sendiri. Setuju, kita setuju. Itu sudah dari turun-temurun sebenarnya. Itu budaya dilestarikan dari sisi kuliner. Ya, kuliner budaya. Kuliner budaya itu penting. Oke, nah kalau bicara tadi kan Kakak Luis bilang ada kerjasama kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat, toh, begitu. Mungkin di kesempatan ini juga Kak Luis bisa menyampaikan terima kasihnya juga mungkin kepada pemerintah setempat yang sudah mau bekerja sama dengan YSI dan harapannya juga untuk pemerintah pusat mungkin begitu, provinsi mungkin dengan hal seperti ini kesuksesan dari desa Kairani ini bisa menjadi contoh untuk desa-desa yang lain. Betul. Begitu. Bagaimana YSI juga dirangkul berkolaborasi bersama begitu kan? Nah seperti apa? Silakan Kak. Kita kayak gugup ini. Oke, ini harapan dari kami YSI bahwa berbicara soal kemandirian hanya bukan narasi. Tapi berbicara soal kemandirian adalah tindakan. Nah, tindakan itu adalah bagaimana kita semua berperan aktif dalam mendorong kemandirian itu. Harapannya adalah semua pemerintah dan semua yang terlibat di dalam, mari kita sama-sama kita mendorong untuk mencapai kemandirian. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu tadi ngomong itu toh. Saya sengaja supaya kakak meluruskan itu. Iya, betul ya. Cara ngelesnya luar biasa. Yang terakhir, kalau ini juga apa harapannya buat masyarakat di desa terkait dengan pengembangan pangan lokal menuju NTT Mandiri Pangan Lokal? Harapannya mungkin dengan adanya beta di sini, mungkin provinsi, maksudnya pemerintah provinsi dan juga Kabupaten Kupang bisa membuat sebuah program tentang kemandirian pangan lokal yang berkelanjutan di desa masing-masing. Kemudian harapannya adalah Kotong sebagai perempuan tentu memiliki peran yang penting di dalam memilih bahan makanan lokal atau pangan lokal dan juga Kotong menyiapkan makanan itu di meja di rumah tangga kita masing-masing. Jadi harapannya mungkin ada akses pendidikan ataupun pelatihan yang diberikan dari pemerintah kepada kami kaum perempuan yang ada di desa. Nah, seperti itu.
Setuju, saya juga setuju dengan biar perkembangan ya, Iya. masyarakat secara ekonomi juga akhirnya berubah. Terima kasih Kakak Luis, terima kasih banyak sudah hadir di Sama-sama. podcastku. Terima kasih Terima Kakak kasih. Odi, terima kasih Sama-sama. banyak. Diundang lagi ya. Iya, mau diundang lagi? Mau diundang lagi? Oke, boleh, kenapa tidak? Nanti bawa produknya ke sini. langsung bawa Kalau produknya Iya. kami bawa, Oke, oke. nanti kita Oke. akan schedule-nya akan saya coba kasih tahu sama Oke, sip. Iya. manajer. Manajer, oh iya, Nanti oke. schedule-nya. Baik. Akhirnya kita harus mengakhiri seluruh rangkaian podcastku RRI Beta Pung Podcast, dan Beta ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kakak Luciano Sare sebagai staf lapangan Yayasan Shift Indonesia Kabupaten Kupang, dan juga Kakak Odi Nesti Benu selaku anggota OMB Tavena Kuan Desa Kairane. Sekali lagi, segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa adanya kolaborasi baik dari pemerintah, masyarakat, dan mungkin dari yayasan. NGO juga kenapa? Bisa juga ya sebenarnya untuk bisa berkolaborasi, sehingga pada saatnya nanti kita sama-sama menuju NTT Mandiri Pangan Lokal. Saya Vero, salam budaya dan sampai jumpa.